Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan semangat untuk berthalabul ilmi dalam mengikuti pelatihan ini. Sebelum ke inti materi, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ada juga yang mengatakan zaman dulu namanya Askes, zaman sekarang namanya BPJS. Perkenalan adalah akses agar Bapak Ibu menjadi ASN yang sukses. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Heni Martiningsi Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah Bapak Ibu mampu menerangkan prosedur pemanfaatan BMN dan secara lebih rinci tentang bagaimana prosedur pemanfaatan BMN untuk menjelaskan prosedur sewa BMN, prosedur pinjam pakai dan seterusnya akan kami bahas lebih lanjut pada sesi yang akan datang. Bapak Ibu, dalam siklus pengelolaan barang milik negara yang dimulai dari perencanaan kebutuhan ya Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu tentunya akan menyusun yang namanya RKBMN sesuai dengan standar barang atau standar kebutuhan. Kemudian langkah kedua adalah Bapak Ibu akan melakukan penganggaran untuk menyediakan dana atau anggaran sesuai dengan RKBMN. Kemudian Bapak Ibu akan melakukan pengadaan BMN. Jadi barang-barang itu dibeli atau diadakan sesuai dengan kebutuhan atau barang yang dibeli atau diadakan itu menunjang penyelenggaraan tusi kementerian atau lembaga. Hal ini berdasarkan dari eh, PP nomor 27 tahun 2014 yang mengatakan mohon maaf, berdasarkan PP nomor 27 tahun 2014, kemudian diubah menjadi PP nomor 28 tahun 2020, menyebutkan bahwa pengguna barang atau kuasa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tusi kementerian atau lembaga. Maka atas dasar tersebut, sudah selayaknya BMN itu dioptimalkan penggunaannya agar tidak idle, Bapak Ibu. Namun, berdasarkan hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN tahun 2023 sebesar 79,43% yang sesuai dengan tusi lembaga. Sedangkan yang tidak sesuai itu 20,57% ya, yang tidak sesuai dengan tusi lembaga. Sehingga barang yang tidak sesuai atau dinyatakan sebagai barang idle, maka harus kita manfaatkan Bapak Ibu. Pemanfaatan itu bisa dengan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, kemudian bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur, dan yang terakhir adalah kerjasama terbatas untuk membiayai infrastruktur atau ketubi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Jadi, bagaimana atau BMN apa saja yang bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu silakan menjawab pada aplikasi IdePort yang sudah saya share ya Bapak Ibu di kolom chatting Bapak Ibu. Jadi sudah Bu Heni share di kolom chatting, silakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, akan kita lihat jawaban dari Bapak Ibu. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah menjawab, sudah sesuai ya. Jadi BMN apa saja yang dimanfaatkan agar optimal itu Bapak Ibu sudah bisa mengetahui seperti Mbak Natif ya, ada aset yang tidak digunakan untuk
mendukung TUSI, kementerian antar lembaga, kemudian aset yang tidak dipakai atau terbengkalai, kemudian aset tersebut harus memiliki sertifikat jika ingin dimanfaatkan. Kemudian BMN yang dimanfaatkan itu tidak boleh mengganggu TUSI dan kemudian BMN yang digunakan itu harus mendapatkan penetapan status penggunaannya. Baik, untuk Bapak Ibu yang menjawab betul, kita kasih apresiasi ya Bapak Ibu. Kita kasih power jos Bapak Ibu. Jadi Bu Heni mengatakan power jos 1, 2, 3 jos 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 Bapak Ibu menjawab seperti itu ya. Baik, untuk teman-teman kita yang sudah menjawab dengan benar, kita beri power jos. Baik Bapak Ibu, power jos untuk teman-teman kita 1, 2, 3 jos jos jos. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Akan kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ke konsep pemanfaatan BMN. Bahwa pendayagunaan aset negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Pemanfaatan BMN dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama, pemanfaatan BGS dan BSG serta ketupi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah konsep bahwa bagaimana kita mendayagunakan aset negara yang tidak digunakan ini agar lebih optimal untuk bisa dimanfaatkan dan memberikan kontribusi kepada BMN atau pemasukan bagi BMN, bagi negara. Nah, Bapak Ibu, apakah selama ini BMN itu sudah dimanfaatkan Bapak Ibu? Monggo silakan Bapak Ibu menjawab di kolom chatting. Sudah dimanfaatkan atau belum ya Bapak Ibu? Monggo silakan Bapak Ibu untuk menjawab di kolom chatting. Baik Bapak Ibu, eh, Bapak Ibu terima kasih ya jawabannya. Ternyata Bapak Ibu sudah betul-betul memahami ya. Ada sebagian kecil lah yang menjawab salah nih, belum digunakan seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk BMN itu sudah dimanfaatkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah underlying aset SBSN Bapak Ibu. Di mana kita ketahui bahwa SBN itu adalah surat berharga syariah negara. Nah, ini Bapak Ibu digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang dibiayai langsung dari utang pemerintah dengan jaminan BMN yang idle. Sehingga eh, dijaminkan Bapak Ibu, dijaminkan untuk hutang negara Bapak Ibu. Sehingga diperoleh manfaat dalam membantu menutupi defisit APBN, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hutang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, Bapak Ibu. Jangan sampai dijaminkan kemudian BMN ini hilang ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti di madrasah-madrasah itu kan sering memperoleh dana SBSN ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua, BMN itu sebenarnya sudah dimanfaatkan, eh, yaitu aset dimanfaatkan oleh negara. Contohnya Bapak Ibu di lembaga pelatihan seperti Balai Diklat Keagamaan Surabaya itu sudah memanfaatkan dari BMN yang tidak digunakan untuk TUSI, kementerian atau lembaga. Kita ketahui bahwa lembaga pelatihan itu pada saat sarana dan prasarana tidak digunakan untuk pelatihan atau untuk melaksanakan TUSI, itu bisa dimanfaatkan dengan cara sewa, Bapak Ibu. Jadi seperti yang ada pada slide ini, itu adalah daftar harga fasilitas yang ada di Balai Diklat Surabaya yang disewakan dan ini di share di media sosial maupun websitenya BDK Surabaya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan sewa tersebut ya dari fasilitas yang ada di Balai Diklat Surabaya bisa per jam per hari sehingga negara itu memperoleh manfaat dari pemasukan sewa tersebut yang disetor ke kas negara sebagai pendapatan PNBP, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ada elemen Bapak Ibu yang merupakan Badan Layanan Umum atau BLU di bawah DJKN, Kementerian Keuangan ya Bapak Ibu ya. Kemudian tugas dari elemen Bapak Ibu yaitu yang pertama adalah mengelola aset negara untuk menghasilkan manfaat non
finansial, kemudian mengoptimalkan aset negara untuk meningkatkan nilai tambah aset, kemudian mendanai pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis nasional dan memberikan jasa konsultasi terkait manajemen properti negara. Yang terakhir adalah melaksanakan penugasan khusus pemerintah. Bapak Ibu ini ada studi kasus Bapak Ibu. Jadi pinjam pakai untuk satu buah unit mobil Bank Mandiri Syariah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik untuk dapat digunakan sebagai operasional kantor. Nah, apakah termasuk dalam pemanfaatan BMN Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu silakan menjawab di kolom chatting Bapak Ibu dari studi kasus kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu ini bisa ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu share apa mencarinya di Google gitu nggih tentang Bank Mandiri Syariah yang meminjamkan satu buah unit mobil kepada Kankemenak Kabupaten Gresik untuk disediakan untuk digunakan sebagai operasional kantor. Apakah termasuk dalam pemanfaatan? Iya, betul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jawabannya sudah luar biasa dan untuk Mbak Nadif dan Mas Abdan kami beri apresiasi dengan power jos Bapak Ibu. Power jos untuk Mbak Nadif dan Mas Abdan. Satu, dua, tiga. Jos, jos, jos. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Bank Mandiri Syariah itu adalah BUMN ya Bapak Ibu ya. Jadi, karena BUMN, maka mobil tentunya dibeli dengan menggunakan APBN. Jadi, ketika dipinjam pakaikan untuk operasional kantor di Kemenak Kabupaten Gresik, maka itu merupakan pemanfaatan BMN dengan cara pinjam pakai, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan lapangan tenis ya, Bapak Ibu ya. Lapangan tenis ini miliknya TNI juga disewakan kepada umum seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian begitu juga dengan ini, Bapak Ibu, ini ada kantor Kementerian Agama ya, yang di kabupaten kota itu eh, pinjam pakai juga Bapak Ibu antara Kementerian Agama dengan Pemda Bapak Ibu, sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Ada apa itu Bapak Ibu? Ada perjanjian lah untuk perjanjian antara kedua belah pihak untuk pinjam pakai tersebut sehingga bisa dimanfaatkan oleh kementerian lain dalam menyelenggarakan tusi kementerian atau lembaganya. Baik Bapak Ibu, bagaimana prinsip-prinsip pemanfaatan BMN? Nah, monggo Bapak Ibu silakan Bapak Ibu menjawab. Monggo silakan Reinhardt Bapak Ibu. Ya, silakan Mas Agus. Iya, ya silakan. Oh iya, tidak boleh mengganggu tusi ya Mas ya. Baik, terima kasih banyak Mas. Jadi Bapak Ibu, untuk prinsip pemanfaatan BMN, yang pertama dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Bapak Ibu. Jadi misalnya seperti di Balai Diklat Keagamaan Surabaya ya Bapak Ibu ya, eh, yang mau pinjam gedung atau aula untuk resepsi pernikahan putranya adalah mantan Kepala Balai Diklat Surabaya. Maka di sini Bapak Ibu tidak boleh ada yang namanya sungkanisme Bapak Ibu. Sehingga mengganggu tusi dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya untuk menyelenggarakan pelatihan. Misalnya karena waktunya bersamaan dengan jadwal pelatihan, maka harus diundur. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengubah status kepemilikan BMN Bapak Ibu. Jadi, barang yang dimanfaatkan statusnya tidak boleh berubah
ke mitra, tetapi harus tetap milik kementerian atau lembaga. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah BMN harus didaftarkan penetapan statusnya, Bapak Ibu. Nah, sehingga diketahui sebenarnya BMN ini milik siapa sih? Kayak akte kelahiran ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya anaknya siapa sih ini? Nah, begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada kejelasan status, Bapak Ibu. Ketika kita sudah memiliki penetapan status penggunaan BMN. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, pemeliharaan dan pengamanan BMN menjadi tanggung jawab mitra pemanfaatan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita pinjam pakai, ya contohnya ya Bapak Ibu ya, kita pinjam pakai seperti yang saya contohkan di slide sebelumnya, yaitu antara kan Kemenak Kabupaten Gresik, eh, dipinjami mobil oleh Bank Mandiri Syariah untuk operasional kantor, maka pemeliharaan serta keamanan dari mobil tersebut menjadi tanggung jawab kan Kemenak Kabupaten Gresik, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah penerimaan negara dari pemanfaatan BMN itu harus disetor seluruhnya kepada kas negara sebagai PNBP, kecuali jika ada ketentuan lain, Bapak Ibu, yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan yang keenam, BMN yang menjadi objek pemanfaatan BMN dilarang untuk dijaminkan atau digadaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh kemudian eh, kayak di Kemenak Kabupaten Mojokerto ya Bapak Ibu ya, itu kan sebenarnya pinjam pakai ya antara Pemda dengan Kementerian Agama. Nah, ini tidak boleh kemudian bangunannya itu digadaikan atau dijaminkan ke bank seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketujuh adalah penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN yang dilakukan oleh penilai, tim penilai. Jadi penilaian pemanfaatan itu dilakukan oleh penilai pemerintah yang memiliki kompetensi, Bapak Ibu, dalam bidang penilaian. Dapat dilakukan perseorangan atau tim. Jadi penilaian BMN itu dilakukan untuk mengetahui kepastian dari nilai BMN, Bapak Ibu. Dan yang kedelapan adalah pengelola dapat memberikan bantuan atau dukungan dalam rangka menyiapkan pemanfaatan BMN. Jadi pengelola itu seperti tadi ya Bapak Ibu ya, menyediakan elemen sebagai lembaga yang membantu untuk mempromosikan BMN yang idle ini Bapak Ibu agar bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu ya fungsi dari pengelola menyediakan bantuan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah pemanfaatan dapat dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, adapun skema pemanfaatan BMN. Nah, yang pertama adalah sewa Bapak Ibu. Jadi pemanfaatan BMN ini yang masuk sewa ya Bapak Ibu ya, itu pemanfaatan oleh pihak lain Bapak Ibu dalam jangka waktu tertentu dan kita menerima imbalan uang tunai Bapak Ibu untuk sewa. Untuk KSP, untuk pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan PNBP Bapak Ibu untuk kerjasama pemanfaatan. Sedangkan KSPI adalah kerjasama antar pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur. Sedangkan BGS atau BSG itu adalah pemanfaatan barang berupa tanah oleh pihak lain, mendirikan bangunan atau sarana kemudian didayagunakan oleh pihak lain. Untuk pinjam pakai, yaitu penyerahan penggunaan BMN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau pemerintah desa tanpa menerima imbalan, Bapak Ibu. Jadi tidak ada imbalan ya, seperti kan Kemenak dengan Pemda. Nah, kemudian untuk ketupi, ini optimalisasi BMN untuk meningkatkan fungsi BMN guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur lain, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini ada video. Pernah nggak sih kamu punya pertanyaan? Negara kita ini seberapa kaya sih? Nah, kekayaan negara kita ini salah satunya bisa dilihat dari besarnya aset negara yang melebihi 10.000 triliun rupiah. Wadidaw, kalau beli bakso dapat berapa banyak tuh? Hahaha.
Sebagian besar dari aset negara kita itu adalah barang milik negara atau biasa disebut BUMN. Jika kita melihat pada undang-undang tentang perbendaharaan negara, BUMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti jalan, jembatan, mobil dinas, gedung kantor, sekolah, sampai perlengkapan perang. Selain digunakan untuk mendukung penyelenggaraan negara kita, BUMN juga bisa loh dimanfaatkan lebih optimal melalui berbagai bentuk. Salah satu contohnya seperti aula perkantoran yang disewakan untuk menggelar acara pernikahan tetanggamu, atau sewa kantin di kantor yang dapat memenuhi kebutuhan sarapanmu. Keuntungan dari pemanfaatan tersebut akan masuk ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dan tahu nggak sih, faktanya di tahun 2018 PNBP yang berasal dari pemanfaatan BUMN. Demikian Bapak Ibu video tentang pemanfaatan BUMN dan apa sih kesimpulan dari video pembelajaran tersebut Bapak Ibu? Nah, dari video yang Bapak Ibu simak tadi, Bu Heni berharap Bapak Ibu bisa menyimpulkan video tersebut, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp kita ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu dikirim. Saya beri kesempatan sampai jam 23.59 ya Bapak Ibu ya, untuk mengirimkan tugas kesimpulan dari video tentang pemanfaatan BUMN. Baik Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu materi tentang pemanfaatan BUMN, dan untuk penjelasan lebih detail tentang sewa, pinjam pakai, KSP, KSPI, BGS atau BSG dan ketupi akan dibahas lebih lanjut pada sesi berikutnya Bapak Ibu. Semoga pertemuan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk satker kita agar lebih baik ke depannya dalam pengelolaan BUMN. Baik Bapak Ibu, tadi saya awali dengan pantun, maka sekarang saya akhiri dengan pantun juga Bapak Ibu. Makan rambutan dengan ketan. Ketan dibeli oleh Mas Tovan. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu. Semoga pelatihan ini memberikan kebermanfaatan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.